Assalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan izinnya kita bisa berkumpul kembali di kajian parenting online Raudatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, didukung oleh Dr. dan Dilre. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kajian kita akan diisi oleh Dr. Regi dengan judul materi Mengasihi dengan Benar. Insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Seperti biasa sebelum Ana mulai berikan kajian, Ana berikan kepada Dr. Regi. Sebelumnya Ana bacakan dulu tata tertibnya. Yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah dan dokter dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustadzah dan dokter saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ataupun menyalakan mikrofon. Yang kedelapan, peserta dianjurkan mencatat materi yang disampaikan. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan meminta izin di kolom fitur chat. Itulah tata tertib kita sebagai malam ini. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan bertugas sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan kepada Dr. Regianti Permatasari. Tafadhali, dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, insya Allah kita akan membahas tentang ASI ya. Nah, ini adalah hal-hal kecil ya yang perlu diperhatikan setelah sang ibu bersalin ya. Bahwa sebelum kita membahas ASI itu, kita harus membahas tentang ibunya sendiri ya. Bahwasanya seorang ibu yang baru bersalin ya, sebenarnya walaupun anaknya adalah kehamilan setelah pertama ya, kedua, ketiga atau keempat, tetap aja secara mentally itu dia butuh adaptasi gitu ya. Sehingga seorang ibu yang setelah bersalin itu harus memperhatikan hal berikut gitu ya. Yang pertama, jangan mudah menyalahkan diri sendiri ya. Yang kedua, berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan para ibu menyusui atau yang bersalin lainnya ya. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan keadaan saat ini. Yang keempat, jangan terlalu keras memaksakan diri untuk berdiet karena yang namanya hamil dan melahirkan, menyusui ya sampai nanti usia 1,5 tahun itu badan akan menggemuk ya. Jadi jarang sekali yang tiba-tiba setelah melahirkan tuh langsung langsing gitu ya. Nah, kalau mau seperti itu ya, apalagi setelah sesar biasanya ada gerakan tertentu ya atau gym khusus untuk ibu menyusui gitu ya setelah operasi sesar itu dimulainya 6 bulan ya. 6 bulan setelah melahirkan dan baru diperbolehkan melakukan gym gitu ya. Nah, di 6 bulan tersebut kenapa? Karena si bayi itu mulai MPASI ya, sehingga kalau kita mau diet kita tidak mengurangi nutrisi yang sangat kaya di dalam ASI ya, karena dia sudah ada nutrisi tambahan dari pendamping ASI yaitu makanan gitu ya. Jadi kalau mau diet dimulainya 6 bulan ya. Nah, lalu lakukan sounding terhadap diri sendiri yang positif seperti saya cantik, tubuh saya sudah melakukan hal yang luar biasa, nggak apa-apa gemuk gitu ya, akan ada waktunya gitu ya.
Dan bahkan banyak sekali ibu-ibu yang baru bersalin dan menyusui, harusnya di tahap menyusui ya sampai nanti menyapih, itu tidak mau menyusui ya. Alasannya macam-macam. Salah satunya nanti bentuk payudaranya tidak lagi bagus seperti gadis ya, seperti waktu dia sebelum hamil. Recording in progress. Karena dia merasa kalau misalnya menyusui itu nanti akan melar ya payudaranya. Nah, inilah salah satu perubahan-perubahan yang harus dipelajari oleh para wanita ya. Karena pada dasarnya kita semua itu idealnya menikah ya. Idealnya setelah menikah hamil dan juga bisa bersalin lalu menyusui gitu ya. Jadi harus tahu sebenarnya ya kelas-kelas parenting itu tidak hanya melulu tentang anak ya, tapi kelas parenting pranikah, kelas parenting nikah, kelas parenting hamil, kelas parenting pasca bersalin mau normal atau pasca sesar, dan juga parenting untuk menyusui ya gitu. Nah, lalu yang keenam, jangan lupa untuk merawat dan memanjakan diri. Nah, semua ini sebenarnya tergantung dengan ada tidak support system dari keluarga ya. Karena kebanyakan beberapa kasus yang saya tangani itu misalnya ASINY-nya seret gitu ya, karena dia tidak punya support system dari suami, misalnya LDR ya, atau dia dititipkan ya ke keluarga suami, tapi keluarga suami tidak mendukung penuh gitu ya. Sehingga apa? Hal seperti ini seharusnya sudah dinotis semenjak pranikah gitu ya. Pas dia ta'aruf ya, satu keluarga besar itu sebenarnya harus silaturahim ya, karena kita menikah itu tidak hanya kita dengan pasangan tapi dua keluarga besar gitu ya. Sehingga ada tuh hal-hal yang kita notice dari keluarga calon pasangan gitu ya. Apakah akan memberikan dampak yang baik terhadap mental ataupun tidak gitu ya. Nah, kita lanjut. Sebaiknya ya ketika kita menengok ibu yang setelah bersalin, itu baiknya kapan dok? Gitu ya. Baiknya itu adalah 1 bulan, ya 1 bulan setelah dia melahirkan. Kenapa? Karena butuh proses adaptasi cara menyusui, ya, lalu timing menyusui, gitu ya. Lalu 0 sampai 4 bulan itu saatnya bayi lagi merengek-merengeknya setiap 3 atau 2 jam itu menangis dan minta nenen gitu ya, atau menangis karena kepanasan, atau menangis karena misalnya digigit nyamuk ya, atau menangis karena lapar, terus ya, terus kan kalau sering menyusui berarti dia juga sering BAK, kencing gitu ya. Nah itu suatu ritme yang sangat-sangat heroik ya, sangat mengganggu bagi kedua pasangan baru ya, yang baru mempunyai anak gitu ya. Sehingga apa? Butuh kerjasama antara kedua pihak ya. Baik suaminya harus mengerti dunia wanita ya, yang melahirkan itu seperti apa, menyusui itu seperti apa gitu ya. Dan wanita juga harus mempunyai ilmu mental, ilmu yang mendukung mental dia untuk tidak baby blues. Nah, kenapa? Karena pada saat itulah ya, pada saat baru melahirkanlah hormon-hormon itu yang tadinya progesteronnya naik karena dia hamil ya, sudah melahirkan progesteronnya turun, lalu ada perubahan-perubahan hormon-hormon yang lain juga yang salah satu menyebabkan baby blues ya, ditambah dengan faktor tidak mendukungnya keluarga ya, atau pihak keluarga besar atau pihak tetangga ya, seperti itu. Sehingga hebat sekali ya ibu-ibu yang dia mentalnya kuat, lalu raising anaknya itu hanya dia sama suaminya tanpa orang lain ya, dan dia tidak baby blues, itu hebat banget gitu ya. Dok, apakah yang baby blues itu kurang iman? Enggak ya, semua orang yang beriman maupun tidak beriman, yang kafir ataupun yang muslim ya, yang dokter ataupun bukan dokter gitu ya, atau nakes bukan nakes, itu bisa kena baby blues ya. Sehingga apa? Pembekalan ilmu parenting pranikah itu sangat penting ya, dan belum ada ya parenting pranikah yang sedetails itu gitu ya. Semoga nanti Ustazah Halida bisa ngadain, karena yang saya tahu ilmu parenting pranikah itu hanya seputar jodoh ya,
gimana cara menjadi istri yang baik, gimana cara mencari kriteria ikhwan yang baik gitu ya. Dia nggak mendalam ke akar gitu ya, sehingga apa ya, walau bisa kejadian ya, walaupun misalnya dia sudah mengaji, tahu ilmunya, ada yang baby blues gitu ya, sampai misalnya meninggalkan anaknya sendirian di rumah padahal masih bayi. Itu banyak ya. Nah, lalu setelah 1 bulan si ibu kan sudah beradaptasi ya dengan ritme dari bayi ya. Nah, ritme rewel tersebut sampai 4 bulan ya. Setidaknya dalam 1 bulan dia sudah beradaptasi. Nah, tidak boleh pada saat kita menengok kita bilang putingnya masuk ya, pasti nggak bisa nyusuin, pendek ya gitu ya. Itu menyakitkan ya. Atau misalnya kebetulan dia dikasih hadiah bajunya warna biru sama tetangga ya. Tapi anak-anaknya itu bayi perempuan ya. Kok bayinya perempuan tapi bajunya biru gitu ya. Padahal kan nggak ada masalah ya, birunya juga bukan biru yang gimana gitu ya. Birunya biru muda gitu ya. Sehingga hal-hal yang sepele seperti itu tuh menyakitkan. Kenapa? Coba. Ya itu tadi karena perubahan hormonal dari hamil ke melahirkan gitu ya. Jadi sangat-sangat sensitif gitu ya. Ditambah diperburuk dengan datangnya orang-orang yang menengok yang tidak bisa menjaga mulut gitu ya. Lalu dia bilang misalnya bayinya rewel terus ya, jangan-jangan asinya kurang seret kali tuh, produksinya jelek gitu kan. Jangan-jangan kamu asinya nggak ada. Banyak ya ini kejadian, dan itu misalnya yang lagi nengok tuh sekeluarga besar gitu ya. Nah, nggak boleh ya, yang kayak gini-gini tuh sepele, tapi dia penting banget. Karena ilmu dasarnya adalah dia bisa menyebabkan down pada ibu yang baru melahirkan ya. Jadi kalau misalnya mau nengok, sebulan kemudian aja deh ya, di saat ibunya udah siap, oh cara menyusui bayi baru lahir tuh gini loh. Kenapa sih? Susah Bu ya. Bayinya tuh kecil, hanya 2 kilo lebih, 2,5 kilo lebih ya. Lalu posisinya itu kita harus nidurin sambil miring. Itu susah banget ya, apalagi pada ibu-ibu yang SC, sesar ya. Sehingga itu adalah hal pertama yang mungkin sudah sakit perutnya gitu ya. Anaknya rewel minta susu, dia nggak ngerti posisinya gitu ya. Nah, dia tuh lagi di fase beradaptasi. Gimana sih caranya biar saya tuh mentalnya bagus, anak saya nyusunya benar, dia kenyang nggak rewel gitu ya, sehingga saya merasa tenang, nyaman gitu ya. Nah, itu ada pada saat 0 sampai 1 bulan. Dia belum bisa beradaptasi ibunya ya. Belum bisa mencari posisi yang enak. Nah, lalu tidak boleh ya ada kata-kata yang stigmanya negatif. Kamu sih disesar, bukan ibu sebenarnya loh ya. Bukan seorang ibu yang asli dibandingkan yang melahirkan secara pervaginam atau secara normal gitu ya. Atau cara nyusuin kamu salah tuh. Ya iyalah salah ya. Orang dia ibu baru gitu ya. Dia belum tahu cara nyusuin yang benar, dan itu sangat-sangat wajar ya. Sehingga adabnya ketika ada yang melahirkan, silahkan ditengok ketika 1 bulan gitu ya, ketika bayinya sudah 1 bulan. Nah, lalu ada nih uniknya menyusui ya, menyusui dengan ASI ya. Nah, saat hamil berat payudara itu bisa bertambah hingga 1 kilogram ya. Payudara kanan biasanya memproduksi ASI lebih banyak. Kenapa coba? Karena kebanyakan ibu-ibu kita itu tidak kidal, sehingga yang sering disusuin itu sebelah kanan. Padahal apa? Agar ASI-nya produksinya bagus ya, harus dua-duanya itu sama ritmenya, kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu ya. Jadi tidak boleh hanya kanan aja. Apa yang akan terjadi? Kanannya besar, kirinya kecil. Kanannya seperti orang menyusui, kirinya seperti gadis gitu ya. Sehingga apa? Secara estetika itu aneh gitu ya, karena tidak sebanding, tidak sama gitu ya besarnya. Lalu yang ketiga, 1 hari menyusui itu membakar 600 kalori kalau per 2 jam atau per 3 jam menyusui ya. Sehingga apa? Pada ibu-ibu yang baru menyusui, baru melahirkan, itu berat badannya bisa langsing, Bu. Ya. Karena jangan pakai sufor anaknya, ya. Harus nyusuin, harus ASI. Jadi Masya Allah ya, betapa besar karunia Allah terhadap ibu yang hamil dan menyusui ya. Jadi ketika kita
menyusui secara sering 2-3 jam setiap hari, ya, nggak bangun juga kita deketin ya payudara ke bayi biar dia nenen, itu ternyata membakar kalori kita 600 kalori. Sehingga kalau sampai umur umur bayi tersebut 1 tahun ya, maka ibunya sudah langsing tuh ya. 1 tahun itu udah balik lagi berat badannya ke semula gitu ya. Sehingga harus mencintai menyusui ya secara ASI ya. Nah, lalu hal positif lainnya yang tidak tertulis di slide adalah kalau kita mengasihi, gitu ya, mengasihi, ya sampai dia disapih sekitar 1,5 atau 2 tahun, ya itu akan menjadi KB alami, ya sehingga kita tidak perlu obat KB hormonal apapun, mau yang pil, mau yang suntik per 3 bulan, gitu ya, kita udah nggak perlu lagi Bu, ya karena walaupun melakukan hubungan seksual tanpa pengaman gitu ya, tanpa barrier gitu ya, dan tanpa kontrasepsi apapun, ternyata itu adalah KB yang alami. Kenapa? Karena di situ nanti progesteronnya naik lagi waktu menyusui gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak mens ya. Sehingga tidak mens dikarenakan menyusui. Sehingga itu adalah KB alami. Namanya MAL, metode alamiah laktasi ya, metode KB kontrasepsi alamiah melalui laktasi gitu ya. Lalu yang keempat, ketika kita menyusui anak ya Bu, bayi tersebut, kan kita pasti ASI-nya tuh keluar tipis-tipis gitu ya. Nah, mau menyusui dan sudah menyusui, ASI cairan tersebut dapat membersihkan puting dan kalaupun lecet bisa menyembuhkan puting. Kenapa? Karena satu, ya ada probiotiknya, ada bakteri flora normalnya, ada efek antibakterinya, gitu ya. Lalu ada efek melembabkannya dan juga desinfektannya, jadi membersihkan, gitu ya. Dan juga ASI-nya sendiri kalau buat bayinya bisa meningkatkan imunitas si bayi ya, karena banyak imunoglobulin dan juga nutrisi-nutrisi yang membuat berat badan naik, gemuk ya, sehingga bayinya sehat dan juga kenyang ya. Jadi kalau menyusui itu Bu, tidak hanya kimianya saja yang tersalurkan ya, tapi juga bonding ya. Bondingnya tuh apa? Nanti si bayi itu akan merasa tenang, tidurnya nyenyak ya, ibu dan bayi merasa dekat gitu ya. Sehingga pertumbuhannya nanti secara fisik dan mental itu optimal ya. Dan juga ada manfaatnya buat ibu ya, ibu jadi rileks gitu ya. Ibu seneng lihat bayinya gemuk gitu ya, nggak desperate gitu ya, nggak sedih ngelihat bayinya kurus gitu ya. Terus ibu juga seneng anaknya nggak rewel karena udah kenyang dan nyusuin gitu kan, berat badannya besar gitu ya, dan juga anaknya sehat ya, jarang sakit. Jadi itu membantu mental ibu juga, dan ibu jadi kurus ya, jadi balik lagi berat badannya ke semula setelah mungkin 10 bulan atau 12 bulanan lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu menyusuinya pusing, ya biasanya dia karena terlalu hektik tiap 2-3 jam itu menyusui, dia lupa makan, ya, dia lupa minum, sehingga dehidrasi, ya. Lalu kurang istirahat, ya. Nah ini ritmenya tuh sampai 4 bulan Bu, sampai bukan kehamilan, sampai umur bayinya 4 bulan, ya. Ritme tiap 2-3 jam bangun, ya. Lalu pusing juga karena mungkin menyusuinya salah gitu ya, sehingga si bayi rewel terus ngeganggu ibunya istirahat gitu ya, nggak pernah kenyang, lapar terus karena posisinya salah, dan akhirnya putingnya lecet gitu ya, sehingga apa, menyebabkan ibu tersebut kurang istirahat, kurang makan, kurang minum, sehingga lelah dan stres gitu ya, dan bisa baby blues ya gitu. Jadi apa ya, jadi kalau misalnya mengidealkan seorang ibu yang baru melahirkan dan dia di fase menyusui, itu butuh dukungan berbagai pihak ya. Baik dari suami dan ibunya sendiri harus aware ya tentang
menyusui dan juga kondisi mental ibu yang baru melahirkan, ya. Dan juga keluarganya harus bisa mendukung apa-apa yang dibutuhkan. Contohnya, misalnya suaminya LDR, berarti kan suaminya juga menitipkan kepada keluarganya, gitu ya, kepada mertuanya. Nah, harus bisa nyokong tuh ya, mulai dari bantuin misalnya ya, bantuin beres-beres rumah gitu ya, atau misalnya ngasih perhatian, ngasih makan, masakin gitu ya. Nah ini nggak sepele ya, ini cukup krusial dan banyak terjadi sehingga yang dilakukan kalau mentok-mentoknya nggak bisa ngandelin siapa-siapa gitu ya, dia pakai pembantu atau dia sendiri yang berusaha. Nah kebanyakan yang sendiri berusaha ini ada yang baby blues, sehingga ketika ditinggalkan ya apa yang terjadi, ya itulah ya kasus-kasus yang banyak kita lihat di media, ibu-ibu yang stres, depresi gitu ya, ingin bunuh diri, ingin membunuh bayi dan lain sebagainya ya. Jadi di zaman kayak gini sih baiknya aware ya, dan kita update lah tentang hal-hal yang bersifat lebih mengupgrade diri sendiri dan pasangan gitu ya. Nah ini ya, perlekatan itu bahasa Inggrisnya latch on. Ya. Kita sering bahas latch on itu di kelas-kelas parenting laktasi ya. Jadi apa sih dok ya kesulitan dari menyusui ya? Perasaan gampang, iya gampang Bu, kalau bayinya sudah 6 bulan ya. Berat badannya sudah bisa kita pegang dengan enak gitu ya. Di ayungnya tuh enak gitu. Tapi kalau pada bayi yang kecil yang 2,5 lebih atau 3 kurang, itu sulit Bu. Ya, posisinya sangat-sangat sulit. Dan itu bisa bikin ibunya stres gitu ya. Sehingga di sini ada beberapa gambar ya, step-stepnya ya. Kita lihat di sini step 1 gitu ya, dekatkan puting susu ke bibir bayi gitu ya. Sama ya, kedua juga lebih dekat lagi. Yang ketiga, dagu itu Bu ya harus nempel ya, dan juga menutup ketika dia nganga ya, si area areola ya yang hitam-hitam itu ya, pinggir-pinggirnya itu harus masuk semua ke bibir bayi ya, ke mulut bayi gitu ya, seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada bunyi, itu nggak boleh, berarti dia belum latch ya, dia belum melekat ya, seperti itu. Nah lalu itu stepnya 1, 2, 3, 4, lalu di bawah mulut menutupi sebagian besar areola ya, lalu bibir bawah digulung ke bawah dan dagunya nempel gitu ya. Nah terus dok gimana kalau nyusuin tapi sakit, tipsnya apa dok gitu ya. Mungkin bisa jadi ya belum tepat latch on-nya ya, belum tepat perlekatannya, sehingga yang kita tahu adalah posisi wajah si kecil itu menghadap ke depan, harusnya lebih tinggi gitu ya. Dagunya atau kepalanya agak mendongak ya, lalu menempel pada payudara ya. Ini yang benar ya gitu. Lalu pastikan mulut si kecil itu terbuka lebar yang tadi saya bilang ya. Yang ketiga, sebagian besar areola atau yang hitam ya, yang melingkar hitam itu, terutama bagian bawah areola ya, harusnya masuk ke dalam mulut bayi ya. Lalu bibir bawah si kecil melengkung ke arah luar dan pipi si kecil tidak boleh kempot. Itu mah bukan menghisap, tapi jadi berbunyi gitu ya. Lalu saat si kecil menyusu tidak terdengar enggak ya. Nah, itu tuh enggak. Kalau berarti dia enggak latch on ya. Dia enggak kena ke areola secara penuh ya. Sehingga bunyi dia menyusu atau sucking ya, atau menyedot itu terdengar gitu ya. Nah, ini ya, perlekatan pada bayi baru lahir itu seperti ini, Bu, ya. Yang benarnya seperti ini, ya. Cara menyanggahnya kita harus pelajari, ya. Cara menyanggah pakai tangan kanan untuk menyusui sebelah kanan, cara menyanggah pakai tangan atau lengan kiri untuk menyusui di payudara sebelah kiri, ya. Lalu ibu jari dan jari tengah itu seperti menggunting untuk memfiksasi atau memastikan si payudaranya itu terfondasi atau terfiksasi ya, agar diarahkan ke mulut bayi. Jadi ya, jadi apa namanya,
gerakan dua jari tersebut tuh penting ya, sepele tapi penting gitu ya. Karena dia yang akan mengarahkan ke bibir bayi gitu ya. Nah, agar apa? Perlekatannya benar gitu ya, seperti itu. Jadi tantangannya itu menyusui pada bayi newborn ya, bukan bayi 6 bulan, bukan yang udah gede enak dipegang tuh bukan ya. Justru tantangan terbesarnya itu yang bikin stres ya pada bayi baru lahir. Nah ini ya, mungkin boleh di screenshot gitu ya. Nah prinsip perlekatan itu yaitu hidung tidak menutup. Kalau hidung menutup Bu, bayinya nggak bisa nafas ya, bisa meninggal, bisa tersedak ya. Tersedak juga bisa aspirasi atau air susunya masuk ke paru-paru, jadi bukan ke lambung ya. Nah, menyusu di payudara memudahkan bayi mengatur nafas sehingga udara tetap mudah keluar masuk. Bayinya jadi nyaman bernafas dan menyusui lancar. Nah, ini pada bayi bukan newborn ya, ini mungkin sekitar 6 bulan. Udah enak nih dipegangnya ya. Lalu sudut mulut terbuka lebar. Posisi puting di dalam mulut lidah bayi terjulur keluar ya. Lalu bayi melekat di areola, bibir bayi maksudnya, bibir bayi melekat di areola. Bagian atas lebih terlihat banyak ketimbang yang bawah ya. Jadi yang hitam di atasnya itu terlihat Bu. Kalau yang bawahnya harus masuk semua dan yang terlihat hanya bibir bayi yang memblek ya, seperti di gambar gitu ya. Dan dagu melekat ke payudara ya. Kalau dagu mendekat ke payudara, maka posisi hidung akan menjauh sehingga bayinya bisa nafas gitu ya. Jadi ini adalah posisi yang paling ideal pada saat menyusui gitu ya. Dan juga persediaan rahang yang menyusui ketika sucking ya atau ketika menyedot ASI itu justru memperbaiki formasi dari gigi ya, bakal gigi. Jadi nanti kelihatan bayi-bayi yang menyusui secara ASI dan juga dot ya, itu giginya lebih rapih yang ASI gitu ya. Dan rahangnya itu ideal, bagus ya. Lalu ada posisi dan perlekatan menyusui yang baik itu ya memudahkan bayi menyusui sehingga perlekatannya benar. Nah, kalau perlekatannya benar seperti di gambar, menyusuinya jadi nyaman dan aman ya. Jadi bayi tidak tersedak, bayi bisa bernafas ya, menyusui juga ibu nyaman karena bayinya jadi kenyang ya. Lalu transfer ASI efektif ya. Sehingga apa? Setiap 2-3 jam posisi menyusuinya udah benar, produksi ASINya lancar. Tapi ingat harus pindah ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya. Jadi jangan bengkak sebelah, nggak boleh ya. Nanti yang terjadi adalah mastitis ya. Akhirnya sakit payudaranya dan bengkak ya, sehingga harus dibedah karena untuk mengeluarkan nanah ya. Itu yang terjadi pada ibu-ibu yang tidak mau menyusui secara bergantian kanan dan kiri. Dan juga besarnya payudara akan beda ya. Yang satu seperti masih gadis, yang kedua seperti sudah melahirkan atau menyusui ya. Nah, kalau misalnya produksi ASI lancar, mencegah komplikasi menyusui ya tadi itu ya, seperti mastitis tadi itu ya. Ibunya sehat, bayinya sehat, sehingga berhasil ya latch on-nya ya, berhasil cara mengasihinya gitu ya. Nah, terus Bu, macam-macam puting tuh banyak ya. Ada yang larvated depressed nipple ya, jadi emang dari Allahnya dikasihnya bentuk putingnya seperti itu, kayak gergaji, kayak apa ya, kayak garpu ya. Lalu true depressed nipple, jadi putingnya itu melempem ke dalam, jadi sedikit yang keluarnya gitu ya. Lalu ada flat nipple, sama sekali nggak ada tonjolan ya. Nah, normal nipple seperti itu, tapi ada yang besar banget ya putingnya, itu namanya oversized nipple ya. Lalu underside nipple ya. Jadi yang bermasalah tuh selain oversized dan normal nipple ya, itu juga mempengaruhi cara latch on pada saat menyusui ya. Sehingga apa? Ada trik dari para dokter dan juga bidan ya untuk mensuction atau memompa, narik gitu ya,
pakai jarum suntik yang jarumnya itu, ya, alat suntik yang jarumnya itu sudah dibuang, lalu ujung plastiknya itu dipotong, ya, sehingga bisa ada suction, ya, daya tarik. Jadi si putingnya itu yang melempem ke dalam tuh bisa keluar, ya. Dan juga ada pijat cara mengeluarkan puting susu, gitu ya. Itu nanti kita pelajari karena kita sekarang lagi bahas ASI, ya. Nah, lalu kesalahan pada saat menyusui itu terlihat dari apa, Dok? Ya, bayinya nggak nyaman, Bu. Ya, bayinya itu malah menggeliat saat menyusui. Berarti dia belum merasakan adanya ASI yang tersedot tersebut masuk ke mulut dia, gitu ya. Bisa jadi apa? Bisa jadi ASI-nya belum keluar, ya. Nah, ASI yang belum keluar ini, Bu, normal pada saat 0 sampai 3 hari melahirkan, ya. Dan banyak juga kasusnya air susu yang pertama kali keluar, gitu ya, itu baru yang berwarna kuning, ya, yang namanya kolostrum itu, kuning bening gitu ya, itu keluar di hari ketiga, ya, sampai 48 jam kemudian baru yang putih, gitu ya. Yang putihnya ada yang padat, yang putihnya juga ada yang cair, ya. Ada hind milk, gitu ya. Nah, ada juga yang isinya kolesterol doang, ada juga yang selain kolesterol, gitu ya. Jadi ada 2 macam, ya. Nah, seenggaknya apa? Seenggaknya tahu gitu ya, ibu tersebut bahwa tidak usah khawatir ketika baru melahirkan, dalam 3 hari, 3 kali 24 jam gitu ya, ASINya belum keluar, ya. Jangan dengerin tuh kata orang-orang, ih ASINya nggak ada ya, nggak produktif. Nggak boleh ya. Karena itu sudah normally, ya, bukan tidak ada ASI, ya. Jadi caranya gimana, Dok, ya? Dalam 0 kali 3 kali 24 jam, ya, 0 sampai 3 hari tersebut, si ibu tersebut harus merangsang si bayi tersebut menyusui. Walaupun bayinya ngerasa pas nyusuin itu kok nggak keluar, gitu ya. Kebanyakan para ibu-ibu yang baru melahirkan ini dia stres dan dia menjudge dirinya sendiri dengan sounding negatif, ya, bahwa dia tidak ada ASI, salah ya. Nah, makanya butuh banget nih kelas-kelas pasca melahirkan sebenarnya ya, yang menyadarkan si ibu bahwasanya itu normal loh gitu ya. Sehingga apa? Ketika dia merasa bahwa dia tidak ada ASINya, dia malas nyusuin, Bu. Sedangkan perlekatan latch on dari bibir bayi ke puting itu merangsang produksi ASI. Nah, ini kan pada nggak tahu kan? Sehingga apa? Sehingga ibu-ibu tersebut, ya udahlah dok, produksi ASINya juga saya nggak ada. Saya nyerah, saya stres, lihat anak saya nangis kalau nyusuin, padahal ASINya nggak ada. Ya udah saya ganti ke Sufor, padahal umur bayinya baru 4 hari. Ya, jadi nggak boleh ya. Nah, hal ini kebanyakan tidak diketahui oleh ibu-ibu, ya. Mau yang kehamilan pertama, kedua, ketiga, mereka pada nggak ngerti. Sehingga banyak kasus yang akhirnya ke Sufor, ya. Lalu ujung puting meruncing setelah menyusui. Berarti apa? Si bayi membutuhkan sucking, ya. Sucking itu menyedot si puting tersebut dengan daya tarik yang lebih. Kenapa? Karena kalau nggak terlalu keras, si ASINya nggak keluar. Berarti apa? Salah ya latch on-nya. Gitu ya. Sebagian besar areola tidak masuk ke dalam mulut bayi, putingnya, sehingga jadi sakit, jadi lecet, jadi bengkak, jadi bernanah ya. Sehingga apa? Ketika menyusui ibunya keganggu ya. Aduh, antara mau nyusuin sama enggak karena sakit banget gitu ya. Ini harus gimana gitu ya. Lalu datanglah misalnya mertuanya atau orang tuanya atau Pak Raji gitu ya. Udah balur aja sama daun gitu ya. Jadinya apa? Menambah infeksi ya, sehingga apa? Akhirnya produksi ASINya berkurang karena nggak ditetein gitu ya. Nggak dipompa juga, nggak dikeluarin gitu ya. Lalu bengkak dan akhirnya harus dioperasi. Itu yang kasusnya sering terjadi ya. Nah, pada kondisi seperti itu kita bisa memakai pompa manual ya. Jadi kita nggak usah nenenin bayinya, tapi tetap memompa agar ASINya keluar, kita tampung di botol. Tapi kan dok ada nanahnya gitu ya. Bersihin dulu
ya sebisa mungkin dengan ASI-nya sendiri. Lalu pisahkan ASI yang sudah dibersihkan tersebut yang tidak ada nanah, lalu pompa. Ya, masukkan ke botol, boleh masukin kulkas, nanti panasin, susuin dulu sementara pakai sendok boleh, ya. Tapi posisinya harus kepala lebih tinggi ya daripada badannya, atau pakai dot dulu sementara. Tapi ukuran size-nya itu yang bayi baru lahir, ya. Ini banyak yang nggak tahu nih, ya. Dot itu ukurannya bayi baru lahir tuh beda sama yang 4 bulan, 6 bulan, sebulan, ya, seminggu. Lalu yang setahun tuh beda, ya. Jadi jangan maksain dengan ukuran yang tidak sesuai umur, gitu ya. Lalu akhirnya apa? Ada bunyi ya pada saat menyusui seperti tadi. Nah, itu ya. Ini ada posisi menyusui ya, Bu. Jadi selain latch on, kita belajar posisi menyusui ya. Karena hal tersebut juga mendukung sekali efektivitas dari proses mengasihi ya. Nah, posisi menyusui itu banyak ya. Kalau bayinya kembar ada yang di sebelah kanan seperti itu. Kalau bayinya tunggal ada di sebelah kiri ya. Lalu kalau tersumbat dok ya, nggak ada ASI selain yang tadi dokter kasih tahu gitu ya. Itu kenapa sih dok gitu ya? Adanya perlekatan latch on-nya yang salah. Jadi gimana mau keluar ASI-nya ya? Orang nyusuinnya aja nggak efektif gitu ya, sehingga nggak keluar. Karena apa? Karena latch on itu Bu merangsang produksi ASI sehingga dikeluarkan secara benar. Nah, kalau misalnya disusuin ya selama 2-3 jam sekali, selama 1 jam misalnya gitu ya, kan itu nanti dia habis ya, nanti diproduksi lagi. Jadi ada sinyal hormon-hormon tertentu yang menyuruh otak ya, ke otak gitu ya, menyuruh untuk memproduksi ulang ya, sehingga banjir tuh Bu. Kalau kita benar-benar continue ya menyusui ya, itu banjir Bu. Sehingga apa? Selalu diproduksi gitu ya. Nah, jadi perlekatannya harus benar dulu ya, latch on-nya harus benar dulu. Itu yang merangsang produksi ASI gitu ya. Jadi rangsang dulu. Kalau bayinya nggak mau nenen jangan nyerah ya. Ah, bayinya nggak mau nenen udahlah, lu pakai ASI aja gitu. Jangan nyerah Bu. Ya. Jadi deketin ke bibirnya, deketin ke pipinya. Nanti ada Bu rangsangan itu dari Allah ya, sehingga dia mau nyusu. Masalahnya ibunya nggak tahu latch on yang benar. Ibunya nggak tahu posisi menyusui yang benar. Jadi apa? Ya sudah ya gagal menyusuinya gitu ya. Sehingga dia lebih memilih formula gitu ya. Lalu yang kedua, bra ketika hamil ya dengan bra ketika menyusui itu beda Bu ya. Bra menyusui itu lebih besar bra kita ya, karena produksi ASI-nya banyak ya, sehingga melimpah tambah besar ya payudaranya. Beda nanti ketika sudah menyapih nanti ngecil lagi, sehingga bra-nya juga jangan takut untuk diganti ya, harus diganti, harus beli baru. Jadi bra menyusui dengan bra hamil dan juga bra waktu belum hamil atau sesudah menyapih itu beda. Jadi jangan heran kalau suaminya itu istrinya selalu minta bra gitu ya. Karena branya harus diganti demi kenyamanan dan demi biar ASI-nya tidak tersumbat. Karena tekanan dari bra yang tidak efektif karena ukurannya salah, misalnya kekecilan gitu ya, padahal payudaranya besar, ASI-nya banyak, itu ngompres Bu, ya, sehingga menekan dan juga memberhentikan produksi ASI. Itulah proses yang terjadi pada orang yang ibu-ibu yang menyapih ya. Misalnya anaknya udah 1,5 tahun atau 2 tahun gitu ya, dia pengen nyapihin anaknya nih. Nah, pasti kayak gitu ya, bengkak dulu karena didiemin gitu kan, sehingga merasa ada tekanan di payudaranya. Nah, akhirnya ASI-nya berhenti. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, memegang payudara terlalu erat saat menyusui. Ya. Jadi santai aja ya, Bu, yang gentle ya, yang lembut ya. Yang keempat, perubahan pola makan yang tiba-tiba. Kenapa? Karena makan juga menutrisi esensi dari nutrisi sebenarnya yang dikandung di ASI gitu ya. Jadi harus ngebanyakin protein Bu. Proteinnya dari hewani dan nabati. Contohnya kacang-kacangan ya, telur, terus ayam, daging,
gitu ya. Kacangnya apa aja dok? Almond. Semua kacang bagus ya, nggak hanya almond. Almond, kacang tanah, kacang merah, sayur kacang merah gitu ya. Kacang mete gitu ya, itu bagus gitu ya. Nah seperti itu. Kacang kedelai ya, tempe tahu. Lalu apa sih dok kebiasaan yang menyebabkan ASI tersumbat gitu ya? Posisi menyusui tidak bervariasi. Makanya tadi harus tahu ya posisi menyusui ya. Nah ini ya harus tahu nih, hafalin ya. Banyak loh posisi menyusui dan kita bisa make bantal penyangga ya. Ada yang bentuknya seperti donat ya. Seperti itu. Terus tidak menyusui secara rutin. Kapan dok menyusui secara rutin? 2 sampai 3 jam sekali. Berarti ibunya nggak tidur? Enggak. Wayahna ya, 0 sampai 4 bulan ya. Lalu tidak menggunakan bra yang proporsional ya dengan ukurannya. Jadi terlalu kecil sehingga menekan ya. Sehingga bisa mempengaruhi produksi ASI ya. Yang keempat, memerah ASI dengan tangan terlalu kuat. Yang kelima, posisi tidur tidak benar. Contohnya gimana? Posisi tidurnya misalnya tengkurap. Nah, itu kan juga neken payudara ya. Sehingga nanti produksi payudaranya juga terganggu gitu. Contohnya dia tidur tengkurap dalam waktu 6 sampai 8 jam. Nah, ya. Sedangkan dalam 6 sampai 8 jam tersebut ada 3 kali waktu untuk tiap 2 sampai 3 jam sekali menyusui gitu ya. Sehingga ngaruh tuh ya. Lalu cara tepat atasi penyumbatan ASI gimana dok? Pijat dulu Bu area yang tersumbat di areola sama putingnya ya. Lalu kompres Bu pakai air hangat ya. Lalu harus ya esensinya itu menyusuinya itu lebih sering 2 sampai 3 jam sekali dari 0 sampai 4 bulan ya. Lalu menggunakan bra yang tidak terlalu ketat dan istirahat. Dok, kapan istirahatnya? Orang tiap 2 sampai 3 jam saya nyusuin gitu kan. Nah, waktu bayinya tidur ya ibu tidur. Ya, jangan misalnya ngeliat handphone gitu ya. Lebih asik sama handphone gitu. Jangan. Itu waktu-waktu krusial ya. 0 sampai 4 bulan aja Bu, cuma 4 bulan doang ya. Lalu sebab puting lecet tuh kenapa dok? Ya, yang tadi latch on-nya salah, posisi menyusuinya, latch on-nya udah benar nih, tapi posisinya salah. Ibunya nggak nyaman, bayinya nggak nyaman ya, bayinya juga nggak mau nyusu, rewel ya. Lalu penggunaan pompa ASI yang terlalu keras ya. Jadi pompanya itu nggak boleh terlalu keras Bu, ya. Ada jeda, ada istirahat gitu ya. Lalu ada infeksi karena lecet ya. Atau bayinya itu dari sananya sudah ada tongue tie ya. Tai itu dasi Bu. Tongue itu lidah ya. Jadi di lidah bawah itu dia lidahnya jadi pendek seperti tertarik karena ada satu jaringan di bawah lidah yang seperti mengikat ya, mengikat si lidah tersebut agar tidak bisa jauh ya lidahnya itu menggapai puting. Nah, ini harus dioperasi ya. Lalu saluran susu tersumbat, namanya apa? Milk ya, bentar. Namanya ini nih. Milk blister ya. Jadi tersumbatnya itu karena ada milk blister ya. Kenapa milk blister? Biasanya produksi ASINya berlimpah dan puting susunya itu ada apa ya? Ada bulatan putih gitu ya. Bulatan putih-putih karena saking banyaknya ASI tapi dikeluarinnya susah atau jarang disusuin gitu ya. Sehingga tersumbat gitu ya. Nah, lalu biasanya kenapa lagi dok? Biasanya perlekatannya tidak sempurna karena produksi ASINya banyak, tapi nggak disedot sama bayinya gitu ya, sehingga numpuk di situ gitu ya. Nah, karena pelekatannya tidak sempurna tadi atau posisinya salah gitu ya. Atau ada tekanan di area payudara ya, bisa dari waktu mompa atau bisa dari bra ya. Lalu kalau bebas dari puting lecet saat menyusui gimana dok? Ya pastikan latch on-nya benar ya. Kalau terlanjur lecet, kompres ya. Lalu olesin ASI ya di tempat yang lecet. Lalu lepaskan perlahan mulut bayi ketika kita menyusuinya sakit gitu ya. Sehingga apa? Biar nggak lecet. Ya harus menyusui sesering mungkin ya. Nah terus bersihkan hidung bayi sebelum menyusui
ya. Terus biar nyaman boleh pakai alat humidifier, jadi yang mengatur kelembaban ruangan. Kalau misalnya di Jakarta sekarang lagi kemarau panas gitu ya, bisa pakai alat ini biar nggak terlalu gerah gitu ya. Lalu posisikan kepala bayi agak ke atas ketika menyusui. Kenapa? Karena biar nggak kesedek. Sama ya, kompres air hangat, bersihkan puting dengan ASI, menyusui lebih sering, pijat puting susu, variasikan posisi menyusui dari menggunakan bra yang ketat. Ya, yang nyebabin produksi ASI menurun apa dok? Perubahan hormon saat menstruasi. Maksudnya apa dok? Kok orang menyusui tapi mens gitu ya? Nah Bu, kalau kita menyusuinya itu tidak kontinu dan konsisten tiap 2-3 jam, ya, itu nggak menjadikan metode alamiah laktasi Bu, sehingga kita jadi mens, ya. Nah kalau kita istiqomah dengan menyusui, ya, nanti itu akan menjadi KB alami Bu. Kita nggak mens ya sampai umur 10 bulan atau 1,5 tahun atau 2 tahun. Kalau saya sampai 2,5 tahun baru mens. Ya, itu anak kedua. Anak pertama itu 2 tahun gitu ya. Jadi metode alami banget Bu untuk ber-KB gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia mens ya otomatis produksi ASI-nya juga menurun ya. Lalu bisa juga karena stres ya, bisa juga karena konsumsi obat-obatan tertentu dan frekuensi menyusui yang berkurang, tidak kontinu tiap 2-3 jam ya. Atau kalaupun misalnya dia kerja ya, cutinya cuma sebulan atau seminggu gitu ya dikasihnya, dia bisa pakai pompa perah baik yang elektrik ataupun manual gitu ya. Lalu kalau nggak diperah nanti biasanya produksinya nggak banyak, berhenti gitu ya, karena tubuh mengindikasikan tidak perlu lagi diproduksi gitu ya si ASI tersebut. Jadi udahlah stop aja gitu ya. Nah, ini ada 6 jurus ketika ASI seret ya. Susui bayi sesering mungkin selama mungkin sudah tadi ya diajarin. Lalu pastikan areola masuk semua ke mulut bayi sudah. Perah ASI hingga payudara kosong sudah. Ubah posisi menyusui sudah. Berikan kedua payudara. Nah, ini ya. Berikan kedua payudara kanan dan kiri. Jadi jangan kanan doang. Dok, aku nyusuin kanan aja soalnya kiri nggak ada ASI. Salah ya Bu ya. Jadi selama dia tidak disusui, tidak tidak ada pula refleks ke otak ya atau apa namanya rangsangan ke otak untuk merespon bahwa yang kiri ini bisa loh memproduksi ASI gitu. Ya udah kiri kiri produksi ASINya stop, kanan di saking terus nih, dikenyot terus gitu ya. Kanan aja yang diproduksi gitu, Bu. Jadi otaknya jalannya cuma satu ya. Karena dia ngedeteknya itu yang kanan doang, yang disusuin, yang dikeluarin, yang disaking, yang dikenyot sama bayinya. Yang kiri enggak gitu. Jadi ya udahlah, stop aja produksinya gitu ya. Sehingga apa? Neneknya gede sebelah ya. Kan jelek ya. Kasihan suaminya ya. Kasihan ibu juga, pasti malu gitu ya. Nah, lalu rangsang ASI menggunakan nursing supplement. Maksudnya apa dok? Gitu ya. Ada ASI booster Bu, banyak ya. Ada Mam Uung, ada Mamsi, ada Moloko, Moloco ya tulisannya tuh. Banyak ya. Ada lagi yang herbal tapi dari daun katuk banyak Bu ya. Silahkan, boleh ya dan itu aman untuk menyusui. Sudah selesai ya. Ya, silahkan saya kembalikan kepada Ustazah Rahil. Iya, Toyib, Masya Allah, jazakillah khairan, Dokter Regianti atas materinya yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk semua emak-emak dan maupun yang belum menikah, Masya Allah. Semoga bisa kita ambil ilmunya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, Insya Allah. Selanjutnya seperti biasa setelah penyampaian materi adalah sesi tanya jawab. Kepada ummahat yang hadir, silahkan jika ada yang belum dipahami terkait materi yang disampaikan oleh Dr. Regi, boleh bertanya, silahkan bisa lewat raise hand ataupun mau mengetiknya di fitur chat, tafadhol kunna.
Silahkan ada chat Ustazah. Waalaikumsalam Ummu Anas. Silakan pertanyaannya. Mau open mic saja Ummu Anas, tafadholi boleh? Oh iya. Bacain aja Ustazah. Saya semingguan ini ada rasa agak nyeri di bawah susu bagian kiri. Nggak sakit, cuma nyeri kalau kesenggol gitu. Iya. Kira-kira kenapa ya, Dok? Lagi nyusuin nggak, Bu? Nggak menyusuinya udah berapa lama? Sudah nggak menyusui, baru 3 bulanan. Ya, nah kalau kayak gini nanti berarti payudara yang sebelah itu ada benjolan nggak di tempat yang sakit? Ya, kalau ada benjolan di tempat yang sakit, biasanya ada riwayat menyusuinya itu kurang kontinu. Contoh, pada saat dia eh, menyusui sekitar umur bayi 1 bulan, dia masih kontinu ya. Lalu 2-3 bulan dia nggak tiap 3 jam sekali gitu ya, tapi ditinggal kerja gitu, dipompa juga enggak gitu ya sampai bengkak gitu ya. Kalau misalnya nyampe rumah baru dia susuin lagi, itu ngaruh, Bu gitu ya. Nggak ada Jadi benjolan katanya, Dok. iya, nggak apa-apa kalau nggak ada benjolan, itu bagus ya, itu lebih lebih aman gitu ya. Cuman biasanya kayak gitu, Bu ya. Baik mah katanya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ya, selanjutnya ada dari Ukhti Rahmatiana Saru, Dok. Apakah anak yang suka menyusui sebelah kiri dapat menyebabkan anak menjadi kidal, Dok? Enggak. Jadi kidal itu ya sebenarnya bisa disembuhkan ya, tinggal dibiasakan memakai tangan kanan. Nggak ada hubungannya sama menyusui. Ya, Taib. Selanjutnya ada dari Salman. Yang belum disinggung Dokter Regi adalah betapa hematnya jika mengasihi. Tidak perlu beli sufor. Ibu-ibu irit jeli melihat. Oh, ya. Ya benar, benar Ya. Kak. Ini Kak Iin aku kenal banget, sahabat aku ya. Jadi aku nggak nyinggung itu soalnya kita secara refleks udah tahu lah ya, pastilah nggak keluar duit gitu ya. Soalnya dari kandungannya juga beda ya, lebih komplit yang ASI gitu ya. Karena dia nggak ada imunoglobulin A ya, itu untuk imunitas tubuh anak gitu ya. Itu nggak ada di susu manapun, mau difortifikasi kayak apapun, dibikin formula nutrisi kayak apapun, nggak akan ada ya, karena hanya tubuh ibulah yang bisa memproduksi itu gitu ya, dan itu adanya di ASI. Jadi ada imunoglobulin tertentu yang meningkatkan imunitas bayi ya. Jadi bayi yang sufor dengan yang ASI itu beda. Alhamdulillah sama-sama sehat, alhamdulillah sama-sama gemuk ya, tapi imunitasnya beda gitu. Tapi bukan berarti nakutin ya, berarti jadi gampang sakit gitu, Dok. Enggak, cuman dalam beberapa kasus ada ya yang pakai ASI, akhirnya dia kandungan indeks glikemik gulanya lebih banyak gitu ya daripada ASI gitu kan. Jadi ada kekurangan dan kelebihan tertentu dari ASI, kekurangan dari formula juga banyak ya. Apalagi sekarang susu-susu itu kemasan 200 gram aja udah mahal ya. Apalagi yang 800 atau 1 kilo gitu ya. Jadi pastilah ya ada 500.000 satu kaleng gitu ya. Itu cuman misalnya bisa bertahan 2 minggu gitu ya. Pada kasus-kasus bayi baru lahir gitu. Apalagi pada bayi-bayi yang alergi susu sapi gitu ya. Alergi laktasi ASI gitu ya. Ada seperti itu. Itu atau alergi susu sapi sehingga harus diganti, udah ASI nggak masuk gitu ya. Misalnya karena ibunya seret nggak ada, atau misalnya pas diasiin itu malah dermatitis atopik gitu ya.
Padahal itu bukan dermatitis atopik ya. Jadi itu karena kulit bayi itu sangat sensitif terhadap apapun ya, sehingga pada saat menyusui kita tuh harus sering membersihkan pipi bayi yang terkena ASI biar nggak merah, biar nggak jadi infeksi di kulit dia gitu ya. Jadi harus telaten kitanya gitu ya. Nah, sehingga ngejudge-nya itu dari ASI. Jadi dia nggak mau ngasih ASI, padahal salah ya. Nah, terus yang kedua, akhirnya dia pindah ke sufor. Sufornya sapi. Taunya dia mencret gitu kan. Padahal itu bukan mencret. Memang pada bayi 0 sampai 4 bulan itu EE-nya banyak dan cair ya. Dia kira dia mencret. Akhirnya ibunya stigma lagi negatif. Nggak usah pakai sufor. Yang sapi. Jadinya soya. Ada itu kejadiannya ya. Saya sampai geleng kepala, ibu, saya ngerti ibu orang awam, saya bilang gitu ya. Cuman anak ibu kasihan banget. Jadi karena ibu nggak ngerti, ya, akhirnya ibu pindah-pindah susu. Padahal ASI ibu bisa banyak, aku bilang gitu. Kalau ibu sabar mengasihi, saya bilang gitu ya. Dan juga, ya dok, saya tuh udah nyari dok, semuanya mahal, apalagi soya, katanya gitu. Ya itu loh bu. Jadi kita kan lebih hemat ya, nggak usah ngeluarin uang banyak. Apalagi soya itu lebih mahal 2 kali lipat dibanding sapi. Saya bilang gitu. Benar, Kak? Makasih, Kak Iin. Ya, lanjut, Ustazah. Untuk Ya. kita katanya. Baik, selanjutnya ada dari Ukti Risna. Bismillah. Assalamualaikum, Dok. Izin Ana jika sedang menyusui, keringatnya banyak sekali di kepala. Terus menyusui sejak umur 8 bulan itu nyamannya dalam posisi menungging. Sudah dipangku tapi tidak mau. Dalam keadaan berbaring pun posisi menyusunya menelungkup. Itu apa nggak apa-apa, Dok? Sekarang umurnya sudah 14 bulan. Jazakallah khairon. Ya, kalau udah 6 bulan ke atas, Bu, memang dia udah bisa duduk ya. Sudah bisa berdiri, sudah bisa beraktivitas seperti manusia lah. Sehingga posisi nunggingnya dia di payudara kita di atas, ataupun kita yang nungging dia pengennya kita di atas dia di bawah gitu ya. Atau narik dari samping gitu ya. Kayak misalnya lagi belajar posisi di meja gitu ya. Itu wajar, sangat-sangat wajar ya. Jadi dia pengen nyari nyaman dengan posisi dia menyusui. Cuman memang puting jadi lecet ya, karena ditarik-tarik. Terus posisinya berubah-berubah gitu kan. Jadi bukan kita yang memposisikan, tapi dia yang memposisikan gitu ya. Itu wajar banget Bu, di umur 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi it's not a matter ya. Kalaupun misalnya ibu bilang, bisa nggak sih dok, biar saya aja deh yang memposisikan. Nggak bisa Bu, dia udah aktif gitu ya. Ya, lanjut Ustazah. Yang berkeringat kepalanya banyak sekali katanya, Dok, belum dijawab. Oh, itu mah karena dia puas, Bu. Jadi bayi yang menyusui itu ya, bayi di bawah 2 tahun gitu ya, yang menyusui terus dia keringetan itu karena dia nyaman ya. Terus udah kayak gitu dia sudah kenyang gitu ya. Dan juga dia merasa puas gitu. Jadi itu bukan masalah. Ya, silakan Ustazah. Baik, selanjutnya dari Ukti Lia. Dok, kalau bayi ketika selesai menyusui disendawakan malah keluar lagi ASI-nya atau gumohnya banyak, itu kenapa ya, Dok? Itu karena produksi ASI ibu bagus, berlimpah, dan yang dia butuhkan itu sebenarnya tidak sebanyak itu, sehingga untuk mengatasi keselak gara-gara ASI sama dia dimuntahin. Jadi it's okay, it's not a matter, nggak usah khawatir ya. Ya, lanjut Ustazah. Iya, selanjutnya dari Ukti Afrida Diana. Bismillah, Assalamualaikum dok. Selama 0-3 hari baru lahir kan belum keluar banyak ASI-nya, dokter bilang. Itu yang harus dilakukan apa dok untuk anaknya? Nah, karena saudara saya langsung kasih sufor supaya bayinya nggak lapar. Itu salah ya. Jadi gini, pengetahuan bagi ibu-ibu yang di sini ya, bedanya sama ibu-ibu di luar sih. Jadi 0-3 hari itu Allah ngasih bayi tersebut itu kenyang ya. Karena apa? Karena gedenya lambung tuh hanya setengah dari buku-buku di jari, Bu. Jadi sangat kecil ya. Diameternya sekitar 2-3 cm. Bulat ya. Kayak kelereng. Nah, segitu ya. Kayak kelereng. Jadi lambungnya cuma segitu, Bu. Nah,
Normalnya 0 sampai 3 hari dia masih full gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ibu rangsang ya, deketin ke bibirnya bayi ya, putingnya. Jangan diem aja ya, jangan males ya. Jangan dengerin kata orang ya. Terus deketin mulutnya ke payudara gitu ya. Apalagi dia masukin jempolnya ke mulut itu tuh lapar, Bu. Jangan dikira lagi ngempeng, lagi ngedot ke tangan, bukan ya. Itu tuh dia lapar ya. Jadi kalau kita lihat bayi baru lahir, masukin jempol ke tangannya atau jari kelingking atau yang mananya lah gitu ya. Itu dia pengen nyusu. Kita harus ngerti ya. Jadi jangan mendengarkan kata orang, apalagi yang sesat ya. Nggak boleh ya. Nah, dari situ ketika dia mau menyusu, kitanya harus udah bener ya. Jangan setengah-setengah jadi ibu ya. Harus udah tahu latch on, harus udah tahu posisinya. Kalau ibu nggak ngerti, sabar. Ya, tanya tuh ke bidannya ya. Jadi bidan yang baik atau dokter yang baik itu adalah yang memberikan bekal dan juga arahan ya. Dan juga bimbingan ya ketika si ibu tersebut baru saja melahirkan ya. Bagaimana cara menyusu yang baik, latch on-nya, posisinya ya yang bikin ibu nyaman dan bayinya mau menyusui juga efektif ya. Sehingga apa? Ibunya tenang gitu. Apalagi bayi baru lahir itu hanya 2 kilo. Kasihan ya. Posisi apapun tuh susah karena dia kecil. Mau tiduran, mau sambil duduk, mau sambil tengadah gitu ya, dianya di dada itu susah. Kecil, Bu, ya. Sehingga apa? Dengan bantuan pengetahuan sebelum melahirkan, dengan bantuan support dari suami, dengan adanya bantal ya, bantal penunjang untuk menyusui itu sangat membantu ya. Gitu. Dan jangan ada stigma negatif yang menurunkan mental ibu dan juga bisikan yang sangat menyesatkan ya. Harus formula. Padahal normal 0 sampai 3 hari itu belum nyusuin tuh normal ya. Ketika 2 atau hari ketiga baru tuh si kolostrumnya keluar ya. Yang bening tapi kuning ya. Jadi kayak apa ya? Dia kental gitu ya. Kayak serum ya. Kayak serum obat minyak ikan. Mungkin pernah lihat ya, atau obat DHA. Nah, kayak gitu warnanya ya. Nah, sehingga apa? Dia bilang beda lagi nih masalahnya. Dia bilang itu bukan ASI, kata mertuanya gitu ya, atau kata siapalah gitu ya. Itu bukan ASI, jangan dikasih. Itu racun. Padahal enggak ya, itu adalah kolostrum imunitas pertama seperti divaksin, Bu. Ya, yang sangat-sangat murni pure dengan imunoglobulin ya. Dan pada ASI ini imunoglobulinnya bukan hanya A ya, tapi ada E, ada G, ada M ya, dan juga ada A. Yang tidak ada pada sufor ya. Tadi bagus tuh pertanyaannya Kak Iin. Ya, jadi benar ya. Jadi itu tidak ada Bu imunoglobulin E, G, M, D dan A pada sufor. Itulah yang membedakan jeleknya sufor dengan ASI. Itu ya. Ya. Lanjut. Bu, Ustazah. Ya, belum ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Oke, berarti udah habis ya? Iya, sepertinya Ya. sudah tidak ada yang Ya. bertanya. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin boleh Ada yang ditutup. Ya, tayyib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian malam hari ini sudah berjalan dengan lancar. Jazakillah khairan Dr. Regi atas waktu dan ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan Dr. Regi. Dan untuk ummahat yang telah hadir, ana ucapkan jazakunallah khairan. Semoga bisa mengambil ilmu dari setiap kajian-kajian kita dan Allah berikan semangat terus-menerus untuk mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Kita bertemu lagi di kajian kita berikutnya, insya Allah pekan depan. Ana mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ana sebagai moderator. Ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair.